Kali ini, ketegangan terasa karena deadline pembayaran sekolah Rizal dan beberapa tagihan bulanan. Ayah Rahmat, seorang kepala keluarga yang rezekinya pas-pasan, sedang memegang buku catatan keuangan dengan wajah serius. Ibu Siti, cemas iya, cash flow kita bulan ini mepet banget. Uang sekolah Rizal kurang 2 juta. Gimana ini? Ayah bukannya irit malah kemarin sedekah ke driver online yang kena musibah. Ayah Rahmat menghela napas, sambil bercanda tenang, Bu. Ayah lagi setting autopilot rezeki ini. Ibu lupa ya, janji Allah itu kayak perjanjian legal yang pasti dipenuhi. Rizal anak remaja, skeptis maksud ayah autopilot apa? Ayah ngarep uang jatuh dari langit. Kayak di series. Ayah Rahmat tertawa, lalu serius dengar sini, nak. Ini bukan dongeng, tapi janji langsung dari pencipta kita. Rasulullah teks Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah teks subhanahu wa ta'ala, berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, jika kamu berbuat demikian aku memberi infak kepada kalian. Ayah Rahmat, jadi, kalau kita berinfak mengeluarkan harta di jalannya, Allah auto-reply dengan menginfakkan rezekinya kepada kita. Ini bukan matematika 1 plus 1 sama dengan 2, nak. Ini matematika Allah. Kita keluarkan 1, dia kembalikan berkali lipat. Kuncinya diyakin. Ayah yakin, rezeki untuk bayar sekolah kamu akan datang dari pintu yang tak disangka-sangka. Ibu Siti tersenyum lega, baiklah, ayah. Kalau ayah bilang begitu, ibu percaya. Rizal sedang asyik bermain game online. Dia frustrasi karena gagal mencapai level tertentu. Rizal, aduh, ngeselin. Padahal aku udah niat banget mau bantu tim, tapi gagal. Ayah Rahmat mendekat, humor kamu, nak, niat main game aja dihitung. Apalagi niat berbuat kebaikan, itu ada software amalnya Allah yang super canggih. Rizal, software amal, apa itu? Iya, Ayah Rahmat, begini, nak. Ini yang bikin kita rugi kalau gak niat baik. Hadisnya bilang, Allah itu mencatat semua amal baik dan buruk kita dengan sistem yang highly profitable. Niat baik, tapi gagal lakukan, kamu niat banget mau sedekah ke pengemis, tapi dompetmu kosong. Allah langsung tulis di sisinya, 1 pahala kebaikan sempurna. Gratis, cuma modal niat baik, lalu dilakukan, kamu niat sedekah, dan kamu benar-benar melakukannya. Allah akan mencatatnya 10 kali, sampai 700 kali, bahkan berkali lipat. Keuntungan tak terbatas. Niat buruk, tapi gak jadi, kamu niat mau ngebully temanmu, tapi kamu mikir lagi dan gak jadi. Allah mencatatnya, 1 pahala kebaikan sempurna. Bayangkan, batal berbuat dosa malah dapat pahala. Niat buruk, lalu dilakukan, kamu beneran ngebully temanmu. Allah cuma mencatat 1 keburukan saja. Keadilan yang maha adil. Rizal terpana, wih. Jadi, kalau aku niat baik saja, sudah pasti untung ya. Harus sering-sering niat baik kalau gitu. Ayah Rahmat, betul. Itu bak terbaik yang diberikan Allah teks azza wa jalla pada manusia. Tapi ingat, niat baik itu harus murni, bukan gimmick atau pamer. Beberapa hari kemudian, uang sekolah Rizal tiba-tiba lunas karena Ayah Rahmat mendapat bonus tak terduga efek autopilot infak. Ayah Rahmat mengumpulkan keluarganya. Ayah Rahmat, lihat, Bu, Rizal. Rezeki datangkan, ini berkat janji Allah bagi yang mau berinfak. Ibu Siti, subhanallah, betul, iya. Tapi ayah ingatkan, dulu kita pernah terlilit utang ke Pak Budi, dan Pak Budi tiba-tiba bilang lunas. Ayah Rahmat, tentu, Pak Budi itu orang baik. Ini yang membuat ayah selalu berusaha lapang hati, Bu, seperti kisah seorang lelaki di akhirat. Ayah Rahmat menceritakan kisah lelaki yang tak punya amal kebaikan selain kelapangan hati. Ayah Rahmat, lelaki itu dihisap. Amalnya kosong, tapi dia punya kebiasaan baik, dia orang kaya dan lapang hati, dia selalu bilang ke pegawainya, bebaskan orang-orang yang kesulitan dari membayar utang. Karena kebaikan sederhana itu, Allah berfirman, kami lebih berhak untuk berbuat itu daripada dia. Bebaskan dia, Rizal, wow, jadi, lapang hati dan memberi kelonggaran ke orang lain itu adalah amal yang disukai, Allah ya. Ayah Rahmat, sangat disukai, nak. Itu bukti kasih sayang kepada sesama, cerminan dari rahmat Allah. Nah, sekarang bagian seriusnya. Kita semua akan berdiri di hari kiamat, sendirian. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada interpreter atau penerjemah.
Allah akan bertanya, bukankah aku beri kamu harta? Bukankah aku utus Rasul? Ibu Siti merinding, lalu kita melihat ke kanan dan ke kiri, isinya hanya neraka. Ayah Rahmat tegas, maka Rasulullah teks Shallallahu alaihi wasallam kasih kita emergency kit untuk jaga diri dari neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun dengan bersedekah separuh buah kurma, dan jika dia tidak mendapatinya kurma barang untuk bersedekah, maka bersedahlah dengan perkataan yang baik. Rizal, jadi, kalau gak punya uang buat sedekah, cukup ngomong, makasih, ke OB atau senyum ke tetangga, itu sudah jadi benteng dari neraka, ya. Ayah Rahmat, betul, nak. Perkataan yang baik itu sedekah paling murah dan paling mudah. Jangan pelit senyum, jangan pelit ucapan terima kasih. Itu adalah infak lisan kita. Ibu Siti, baiklah, ayah. Mulai sekarang kita berinfak dengan harta yang kita miliki dan perkataan terbaik kita. Ayah Rahmat, mantap. Karena segala kebaikan yang kita lakukan ini adalah wujud kecintaan kita pada ajaran Nabi Muhammad teks Shallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga tersenyum, lalu bersama-sama bersalawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang lapang hati dan ringan tangan berinfak, teks Shallallahu alaihi wasallam.